Baik ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan uji kinerja, yaitu uji kinerja pada pelaksanaan program profesi guru yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020. Ini kita laksanakan jam 8. Oke, sudah siap anak-anak? Nah, langsung saja Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat semua ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran pagi ini. Kemudian anak-anak jangan lupa presensi ya. Presensi yang biasanya kita lakukan yaitu di Google Form. Nanti silahkan kalian isi presensinya. Nah, presensi yang ini ya, silahkan kalian nanti isikan. Oke. Nah, kemudian anak-anak gimana? Ini sudah bisa mengikuti Zoom meeting ini? Jaringannya lancar atau ada yang terkendala? Nah, suara jelas ya? Lancar. Oh, jelas ya, oke. Nah, nanti Bu Fatma akan share PPT mulai pembelajaran. Coba Bu Fatma share screen-nya dulu. Nah, PPT Bu Fatma ini sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tampil ya? Oke. Baik, nanti kita akan belajar tentang fungsi. Dulu waktu SMP kalian pernah ya belajar tentang fungsi. Kalau dulu waktu SMP itu fungsinya tentang apa? Ada sebelum fungsi, ada relasi dan ada fungsi. Nah, itu menyatakan suatu hubungan. Baik. Nah, anak-anak, semoga hari ini nanti kalian belajarnya semangat dan antusias. Nah, coba ada yang masih ingat materi SMP-nya enggak? Relasi. Nah, oke ya. Insya Allah. Oke. Nah, ini ya, meskipun kita pembelajarannya daring, tetap jaga kesehatan, harus gunakan masker ketika keluar rumah. Nah, sering cuci tangan pakai sabun, agar apa ya, kita cepat terhindar dari pandemi ini. Dan kita bisa belajar bareng di sekolah, gitu ya. Nah, ini nanti Bu Fatma akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi Bu Fatma ini nanti akan menggunakan model problem based learning. Nah, nanti harapannya anak-anak bisa seperti apa? Yaitu anak-anak bisa menganalisis aturan operasi dua fungsi atau lebih pada masalah kontekstual. Jadi nanti ada semacam soal cerita seperti itu, nanti anak-anak selesaikan. Terus nanti diharapkan yang kedua anak-anak mampu menentukan aturan dalam operasi aljabar penjumlahan. Dan selanjutnya nanti anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual dengan operasi aritmatika fungsi. Baik, ini tujuannya. Kemudian, nah, masih ingat anak-anak dengan materi seperti ini misalkan ada relasi hubungan A sama B. Nah, ada yang masih ingat anggota A dulu. Anggota A ini anggota A apa saja?
A, B, dan C. Oke, anggota A adalah A, B, dan C. Kemudian anggota B, B, V, L, S. Oke, nah ini adalah anggota dari A dan B dihubungkan. Kemudian coba ini mesti antara A dan B ada daerah asal. Anggota daerah asalnya berarti berapa? Himpunan berapa? Anggota daerah asalnya. A. Nah, kemudian Nah, nah, A, C dan D. dan Jadi di sini adalah anggota daerah asal. Kalau anggota daerah lawannya apa? daerah lawannya P, P, kemudian I, R, D, dan S. terus S, F. R, dan S. Nah, masih ingat kan? S. Nah, F dan S. Oke. Untuk daerah hasilnya, coba sebutkan anggota daerah hasilnya. P, Ibu kita. P dan I hanya D ya yang dalam pemetaan ini. Nah, jadi anggota A dipetakan terhadap B. Nah, untuk anggota dari himpunan A ini ada A, B, dan C. Untuk anggota himpunan dari C itu P, I, R, dan S. Ini dulu materi sisi waktu ya. Nah, baik. Nanti pembelajaran kita akan membahas suatu permasalahan. Permasalahan nanti terdapat pada LKPD. LKPD nanti di dalam LKPD nanti silahkan kalian diskusi berkelompok. Diskusinya nanti melalui WA. Ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Ada, Bu. Oke. Nah, nih kelas 10 IPA 4. Ini Bu Papa sudah share modul fungsi. Nanti silahkan yang sudah diunduh dipelajari seperti itu. Nah ini ya, nanti silahkan dibaca-baca ya modulnya. Seperti itu. Untuk pagi ini nah, ini juga, ini LKPD-nya. LKPD itu yang akan kita selesaikan permasalahannya nanti. Oke, baik. Ini sudah ya di Google Classroom-nya. Coba sekarang dilihat. Nah, ini gambar apa ya? Gambar seorang apa? Fotografer ya. Ini adalah gambar fotografer. Nah, gambar fotografer ini jadi ada seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Jadi gambarnya bagus, pertama dipotret dulu, terus kemudian mungkin karena ada cahayanya yang kurang terang dan lain sebagainya, itu pada tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah, misalkan ini B1, biayanya itu 500 per gambar. Nah, nanti tergantung banyak gambarnya berapa gitu. Fungsinya seperti ini B1, yaitu 500 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.500. Dan biaya pada tahap editing atau B2 yaitu 100 per gambar. 100 mengikuti fungsi B2-nya itu
100 kali banyaknya gambar ditambah ini jasanya 500. Dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Nah, coba dari diskusi kali ini nanti silahkan diselesaikan. Ini silahkan nanti kalian kelompoknya masih sama, masih ingat pembagian kelompoknya yang kemarin Bu Fatma sampaikan? Masih ya. Oke, nah silahkan nanti kalian diskusikan bersama kelompok ini. Nah, tentang permasalahan pada gambar ini. Oke, Bu Fatma kasih waktu untuk berdiskusi melalui WA Group. Baik, dari permasalahan ini coba bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama yang diketahui apa dulu? Yang diketahui biaya pemotretan. Biaya pemotretan. Berapa? D1. Berapa D1-nya? Gambar dikali banyaknya gambar ditambah 2.500. Oke, D1-nya ini ya. D1 500 kali gambar ditambah 2.500. Nah, ini fungsinya fungsi G ya. Biaya pemotretan 500 gambar ditambah berapa? 2.500. Kemudian, ya. Selanjutnya apa yang diketahui lagi? Fungsi biaya editing. Oh, biaya editing. Berapa? 100 G tambah 500 kan gambar ditambah 500. Nah, biaya editingnya dilihat ini ya, tadi di soalnya ya, 500 gambar ditambah 2.500 ya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya dicari biaya apa? Editing biaya plus 500 ditambah dengan B2. Nah, kita cari ya berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus. Oke. Nah, berarti selanjutnya adalah 500 ditambah B2 sama dengan berarti berapa? 500 G 500 gambar ditambah 500 B2-nya 100 ditambah 500 G 500. Udah ngapa? Ora melu kok.
Berarti biaya pemotretan biaya pemotretannya 600 B ditambah berapa? 500 Ditambah 500 hasilnya berapa ini? 600 G ditambah 300 kita sudah punya fungsi total biaya apa? Pembiayaannya ya. Mana ini, Bang? Biaya pemotretan serta biaya editing. Jadi kalau misalkan kita mau pesan, kalau pertanyaannya ini apa tadi? Berapakah total biaya untuk menghasilkan berapa? 10 gambar. Nah, berarti bisa kita tulis bagaimana? B1 ditambah ya, 2 fungsinya dikasih fungsi ya. 600 ditambah 2000 Dari berapa tadi? Berapa lembar? 10 lembar ya. Sama dengan 10 kali 600 kali berapa? Kali 3000 ditambah berapa? 3.000. Iya, seperti ini. Iya. Nah, jawabannya berapa? 6.000 ditambah 3.000. Jawabannya adalah berapa? 9.000. Jadi total biaya kalau misalkan kita mau cetaknya itu 10 lembar, berarti sebesar 9.000. Sekarang kalau pertanyaan yang kedua, selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya editing untuk berapa gambar ini? 5 gambar. Kalau selisih berarti artinya apa? Kan total tadi kan dikurangi. Baik, berarti B1 kurangi B2. Ya. Nah, dari B ya. Sama dengan berapa? 500 kurang berapa? 100 100 dikurangi 100 ditambah dengan berapa? 2.500 dikurangi dengan 500 ditambah 2.000 400 G tambah 2.000 ditambah 4.000. Nah, kalau misal tadi G-nya yang selisih dari berapa lembar? 5 lembar. Kalau selisih 5 lembar berarti B1 dikurangi B2 5 G-nya ini dari 5 lembar sama dengan berarti 500. Oh iya, 400 dikali 5 dikali 5 ditambah dengan berapa? ditambah 2.000. Oke. Hasilnya berapa ini? 4.000 2.000 ditambah 2.000 Dari ditambah 2.000 berapa hasilnya? 4.000 Hasilnya 4.000. Baik, sudah ketemu ya ini
untuk apa? Jadi biaya keseluruhan untuk cetak 10 lembar banyak 9.000 dan untuk selisih itu 4.000. Oke. Coba sekarang Bu Fatma ingin yang di grup WA-nya silahkan kalau ada yang mau presentasi. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 5? Saya Mbak Dela atau Mbak Putri, silahkan presentasikan. iya Bu. Ya, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Medeni akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 6. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada pemotretan adalah, misalkan B1 adalah Rp500 per gambar. Mengikuti fungsi B1 sama dengan 500 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.500. Dan biaya pada tahap editing B2 adalah Rp100 per gambar. Mengikuti fungsi B2 sama dengan 100 dikalikan banyaknya gambar ditambah 500. Tentukan A. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus. B. Tentukanlah selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Penyelesaiannya, diketahui biaya pemotretan sama dengan B1 sama dengan 500 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.500. Biaya editing sama dengan B2 ditambah 100 dikalikan banyaknya gambar ditambah 500. A. Total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar, yaitu penyelesaiannya B1 ditambah B2 sama dengan 500 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.500 ditambah 100 dikalikan banyaknya gambar ditambah 500 sama dengan 500 dikalikan banyaknya gambar ditambah 600 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.500 ditambah 500. Memperoleh hasil 600 dikalikan banyaknya gambar ditambah 3.000. Total biaya untuk menghasilkan 10 gambar adalah B1 ditambah B2 sama dengan 600 dikalikan banyaknya gambar ditambah 3.000 sama dengan 600 dikali 10 ditambah 3.000 sama dengan 6.000 ditambah 3.000 memperoleh hasil 9.000. Jadi, total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus adalah Rp9.000. B. Selisih biaya tahap pemotretan dengan tahap editing adalah B1 dikurangi B2 sama dengan 500 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.000 dikurangi 100 dikalikan banyak gambar ditambah 500. 500 dikalikan banyaknya gambar dikurangi 100 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.500 dikurangi 500 sehingga memperoleh hasil 400 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.000. Selisih biaya pemotretan dengan biaya editing untuk 5 gambar. B1 dikurangi B2 sama dengan 400 dikalikan banyaknya gambar ditambah 2.000. 400 dikali 5 ditambah 2.000 sama dengan 2.000 ditambah 2.000 sehingga memperoleh hasil 4.000. Jadi, selisih biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 5 gambar dengan kualitas yang bagus adalah Rp4.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri atas presentasinya. Jadi, ini terlihat jelas ya bahwa biaya pemotretan itu buatan fungsi B1. Nah, fungsinya B1. Itu nanti banyaknya gambar berapa? Nanti tinggal dimasukkan. Nanti kan yang ditanyakan total. Total itu artinya penjumlahan. Maka B1 ditambah dengan B2. Nah, kalau yang kedua itu yang ditanyakan selisih. Selisih itu artinya apa?
Sama. Jadi B1 dikurangi dengan B2. Sekarang berarti tadi didapatkan untuk total 10 lembar itu biayanya berapa ini? Total 10 lembar 9.000. selisih dari 5 gambar berapa ini tadi? Selisih 5 gambar 4.000. 4.000. Nah, oke, itu cara menyelesaikan fungsi berupa operasi penjumlahan. Baik, sekarang ada yang bisa menyimpulkan kesimpulannya apa? Mungkin Mbak Bella menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita bahas tentang fungsi. Dapat disimpulkan Ya, ditambahkan G ya, X dengan fungsi X di fungsi ditambah. si Untuk selanjutnya untuk fungsi F min G, X. jadi kalau F dikurangi G dari fungsinya itu artinya Fx dikurangi Gx. Oke, selanjutnya Dan ya, X dikurangi fungsi terus itu fungsi F kali Gx sama dengan fungsi F dikalikan si Gx. selanjutnya yang terakhir Fungsi dibagi F per G X sama dengan fungsi dari Fx per fungsi Gx. Terima kasih Mbak Bella sudah menyimpulkan. Tadi ya kesimpulannya. Jadi kalau ada dua fungsi, misalnya ini fungsinya F dan fungsi G, ditambahkan atau dijumlahkan, maka tinggal dijumlahkan fungsinya, fungsi Fx dan fungsi Gx sesuai aljabarnya. Nah, kalau selisih itu artinya dikurangi, ada fungsi F dikurangi G. Nah, maka fungsi F dikurangi fungsi G. Untuk yang operasi selanjutnya kalau ada perkalian itu misal F kali Gx itu maka fungsi Fx dikali fungsi Gx. Untuk yang selanjutnya untuk F dibagi Gx itu menjadi fungsi Fx dibagi fungsi Gx. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah jelas atau belum? Jelas ya. Nah, Udah Bu. kalau sudah jelas, ini tadi kesimpulannya. Anak-anak ada tugas sudah Bu Fatma share di Google Form. Ini evaluasi pembelajarannya. Silahkan anak-anak nanti kerjakan, nanti ditulis di bukunya, kemudian jawabannya kalian foto, kemudian upload lagi di sini. Jadi Fatma tunggu jawaban dari kalian. Baik Bu. Akhir pengumpulannya jam berapa Bu? Nanti maksimalnya jam 4 ditunggu Bu Fatma. Bisa ya? Selanjutnya, Fatma pengen tahu selama pembelajaran kita, kira-kira bagaimana kalau pembelajaran menggunakan Zoom meeting seperti ini?
Ada yang mau berpendapat? Apakah pembelajarannya enak menggunakan itu, atau kalau pembelajaran menggunakan Zoom meeting ini nanti kalian ada kendalanya seperti itu? Enak pakai Zoom meeting, Bu. Gimana Mbak Enda? Tapi ada kendala gitu. Ada apa kalau ngomong tuh kadang rendet gitu, Bu. Kadang udah suaranya baru nyampe gitu. Terus kalian kira-kira senang nggak pembelajaran menggunakan tatap muka seperti ini? Biasanya kan kita pembelajarannya pakai WA seperti itu. Kira-kira lebih senang yang menggunakan apa? Zoom. Oh, Gini iya. tatapan. Lebih senang ya. Tapi lebih senang lagi kalau kita belajar di sekolah, gitu ya. Nah, anak-anak untuk apa yang selanjutnya karena ini sudah nanti minggu depan sudah persiapan untuk PAS. Nah, anak-anak mulai dari sekarang sudah sering latihan soal biar besok ketika PAS itu kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Sampai sini pembelajaran dari Bu Fatma. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Itu tadi ya earphone berapa, Bu? Gimana ya nanti? Baik ya. Fatma akhiri pembelajaran kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.